Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika. Balik lagi di acara News Story. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas pertandingan di Liga Inggris lagi. Kali ini Manchester City bertemu dengan Tottenham, di mana City sekarang ada di posisi pertama dan menjauh. Dan Tottenham sekarang ada di posisi 8 ya, kalau nggak salah di posisi 8. Dan berusaha bangkit setelah terseok-seok beberapa pertandingan terakhir. Untuk membahas kedua tim ini, saya nggak akan sendiri karena sudah ditemani dengan reporter olahraga dari Republika yang menjadi panutan-panutan. Sudah ada Bung Edi Bata. Apa kabar, Bung? Sehat selalu. Bung Pian, gimana kabarnya? Baik, sehat selalu. Dan juga ada Bung Anggoro. Sehat, Anggoro? Alhamdulillah sehat, Bung. Bung Pian. Oke, langsung aja nih. Dari data yang ada kan 4 pertandingan terakhir nih City cuman sekali menang dan 2 kali kalah, sekali seri. Nah, menurut Anggoro nih, ini keberhasilan Tottenham membendung Pep itu karena kecerdikan mau mempelajari taktik Pep atau emang karena Mourinho itu udah apal karena mereka kan sudah banyak bertemu sebelumnya. Kalau nggak salah itu Mourinho ketemu sama Pep udah sekitar 13 Mourinho itu sudah memenangkan 7 pertandingan ya atas Pep. Nah itu menurut lu gimana, Bro? Ya, balik lagi sih ya. Kalau misalkan pada dasarnya bahwa Mourinho dan Pep ini adalah dua kutub yang berbeda sih. Bagi sudut pandang pribadi ya. Bahwa Pep itu memiliki filosofi bermain yang tiki-taka secara dari kaki ke kaki, dari bermain dari belakang, dari kiper ke back dan sebagainya. Dan Mourinho ini lebih pada tipikal yang pragmatis. Iya. Ya, dia lebih. Jadi kalau misalkan bagaimana Mourinho telah mengalahkan Pep itu menurut saya sih bukan dari pengalaman kedua pelatih pertemuan. Cuman bagaimana memang di sini adalah perang antara filosofi yang berbeda dan menurut saya sih sejauh ini saya lebih berpihak ke Mourinho sih. Kenapa begitu, Bang? Karena dalam filosofinya bahwa Mourinho sempat berkata bahwa kecenderungan memiliki penguasaan bola itu adalah hal yang fatal. Nah, karena dalam pertemuan terakhir Tottenham dengan Manchester City di Tottenham Hotspur Stadium itu City melakukan possession football yang seperti biasanya lah yang kita tahu lah. Nah, kecerdikan Mourinho ini dengan memang latar belakangnya yang memiliki filosofi lebih bertahan ya dan serangan balik ini menurut saya jadi bumerang dan jadi apa? Jadi tanda besar bagi si Mourinho bagi si Pep Guardiola sendiri sih menurut saya. Ya seperti itu. Kalau dari Bang Edi sendiri gimana nih, Bang? Setuju nggak dengan tanggapan dari Anggoro kalau Pep ini terlalu menguasai bola sehingga bisa dimanfaatkan oleh Mourinho? Saya pikir tidak seperti itu ya, karena kita berangkat dari statistik dalam 1 dekade terakhir, tim-tim yang menguasai Eropa atau di liga domestik masing-masing itu ya tim-tim yang gemar menguasai bola. Mungkin era Mourinho pernah ada kejayaannya ya, ketika di beberapa tahun ketika dia melatih Inter Milan misalnya atau Porto, tapi itu udah berlalu seperti itu. Orang udah menemukan cara membongkar tim-tim yang bermain pragmatis seperti yang dibilang Bung Anggoro tadi. Terbukti Pep konsisten juara setiap tim yang dilatihnya dia, termasuk di Inggris sekarang dia dominan dalam 15 pertandingan terakhir, dia melesat hingga mencetak rekor baru. Sabu bersih kemenangan itu rekor baru di Inggris. Terus melawan Spurs sendiri dalam 10 pertemuan terakhir di Etihad, si
City memenangkan 7 pertandingan, sebagian pertandingan. besarnya ya di era Pep loh. Jadi menurut saya sepak bola menyerang yang sering jadi andalannya Pep handal untuk menghadapi orang-orang kayak Mourinho gitu. Termasuk dalam pertandingan besok. Berarti bisa diambil Mourinho atau Pep itu punya cara tersendiri ya untuk meramu timnya untuk mencari kemenangan gitu ya. Nah, kalau setiap pelatih ya. Kalau untuk pertandingan besok kira-kira Pep akan mengeluarkan cara yang sama atau ada perubahan kira-kira ini Bang Ed? Karena kan pertandingan terakhir kan kita tahu Pep positioningnya tinggi ya, dan Mourinho pragmatis dan menang melalui serangan balik. Nah, kira-kira akan sama seperti itu apa Pep akan melakukan perubahan kira-kira nih? Pep akan sama seperti itu ideal ya, karena itu ala pelatih Spanyol kebanyakan. Mereka nggak akan pernah melihat dari sisi taktikal lawan secara berlebihan. Mereka akan lebih mementingkan pendekatan dengan bola dari diri mereka sendiri ya, bagaimana menguasai bola senyaman-nyamannya, terus pressing game ke pertahanan lawan. Saya pikir Pep akan terus seperti itu. Mungkin perubahan lebih ke individu yang bermain. Misalnya saya dapat informasi terakhir tuh ada Rodri ya, misalnya berpotensi absen ya. Kalau seandainya dia absen, mungkin Gundogan bisa digeser ke posisi nomor 6, atau mungkin di belakang juga Ruben Dias berpotensi absen kalau nggak salah. Bisa Laporte bisa mengisi itu. Kalau sisi taktikal nggak ada perubahan berarti, cuma individu doang yang berubah. Cuman ini menarik sih bahwa City ini dalam 14 pertandingan ini melakukan 11 clean sheet. Iya. Ya, berarti ada peningkatan dalam sisi bertahan Guardiola dengan Ruben Dias dan dengan Johnston. Ya, Johnston. Oke. Hal ini yang patut digarisbawahi bahwa menjadi barometer bagaimana City saat ini melakukan bertahan yang lebih baik ketika bertemu dengan Tottenham yang mengandalkan serangan balik. Karena dalam pertandingan sebelumnya 4 tembakan Tottenham mengarah tepat ke gawang pada pertemuan City itu dua berujung gol, dan itu menurut saya sangat klinis ya berarti ya si Tottenham ini, si Son dan Harry Kane ini. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi saya pribadi sih, menjadi tantangan sendiri bagaimana lini departemen pertahanan City ini saat ini. Nah, kalau berngomong Son sama ini kan ya, Ken. Kalau pas Ken nggak main, Son itu seperti nggak punya taji gitu. Nah, kira-kira apakah saat mereka main ini akan jadi tantangan, Bang Edi? Karena diprediksi keduanya bermain. Lawan Everton kemarin tuh saat Ken masuk baru si Son hidup kan? Ya. Akhirnya kalah juga sih. Itu salah satu nilai kurang sih. Tapi berangkat dari pertanyaan Bung Fian, ya dua-duanya mencetak 13 gol sejauh ini ya di Liga. Jadi berarti emang ada kerjasama yang menarik. Mungkin itu salah satu tantangan dari sedikitnya tantangan yang akan dihadapi oleh Pep. Karena menurut saya nggak banyak tantangan yang akan dihadapi Pep untuk melawan Spurs. Ya, Spurs di periode ini sangat kacau. Menurut saya, dia cuma sekali menang dalam 5 pertandingan terakhir. 4 kali kekalahan di berbagai kompetisi. Sementara kalau berdasarkan pernyataan Bung Anggoro tadi yang klinis 2 kali shot on target 2 gol itu di saat Spurs lagi bagus-bagusnya. Gitu. Enggak, cuman kita harus memahami bahwa pertandingan besar ini memunculkan atau mendongkrak mentalitas baik pelatih atau pemain. Walaupun Spurs dalam 5 pertandingan seperti Bung Edi bilang, 5 pertandingan terakhir hanya memenangkan 1 laga ya. Cuman dalam pertemuan melawan City ini ada gengsi sih menurut saya. Dan itu gengsi kedua pelatih hebat menurut saya. Bagaimana mereka melakukan
ini loh cara bermain sepak bola yang baik, bukan penguasaan bola, cuman bagaimana menang dengan taktik yang menurut saya banyak yang kritik sih, pragmatis. Emang kalau bisa dibilang Mourinho tuh emang mau melatih di klub apa tetap pragmatis kan ya. Nah, kira-kira kenapa kemarin Pep itu masih bisa kecolongan 2 gol padahal udah tahu kalau Mourinho bermain pragmatis, Bang Edi? Kita nggak boleh melupakan bahwa pada awal musim 2021 itu banyak masalah di kamar ganti City ya. Iya. Ada cedera, terus banyak yang COVID dan lain-lain. Itu membuat City bahkan pernah kalau nggak salah sampai urutan 8 atau urutan 9 di Liga Inggris ya. Turun karena ya kan? hancur pertahanan. Nah, itu salah satu penyebab menurut saya kenapa bisa kebobolan 2 gol. Dia bahkan pernah kalah kandang lawan Leicester City ya. Itu satu-satunya kekalahan kandang dalam sekitar 11 pertandingan kandang terakhir musim ini. Faktor cedera, badai cedera, dan faktor COVID. Beberapa pemain inti itu sedikit banyak memengaruhi menjadi jawaban kenapa City bisa kebobolan 2 gol itu. Tapi untuk sekarang agak sulit sih untuk mengalami hal yang sama menurut saya. Kenapa kalau gitu, bisa menang dengan selisih 2 gol lah. Apa karena ada perubahan dari pertahanan City atau kedatangan Ruben Dias atau seperti apa itu, Bang? Udah cair anak-anaknya. Misalnya gini, itu Pep ini kan tahun demi tahun dia mempertahankan cara yang sama, cuma pemainnya lebih menangkap. Lebih menangkap nggak? Itu perbedaannya di situ. Orang-orang kayak Foden, Bernardo Silva, Gundogan itu kan secara intelijensi, secara skill kan bagus banget tuh. Cuma butuh orang kayak Pep aja udah asa aja mereka tuh tiap tahun. Makin lama makin ngerti konsep permainannya Pep, udah jadi barang itu. Jadi tahun ini menurut saya City bisa bahaya loh, di Eropa juga bisa berbahaya mereka. Bisa. Menurut saya belum. Kalau secara lini belakang oke lah. Soalnya menurut saya untuk lini depan ya, apalagi penyerang tengah dengan Aguero yang sudah mulai menurun ya menurut saya. Nah, City itu lihat City itu kayak apa ya, kurang tajam menurut saya. Dan satu lagi sih yang saya perlu garis bawahi dari dalam pertandingan ini. Ada celah menurut saya yang bakal dimanfaatkan oleh si Mourinho sendiri sih dalam skema si City ini 4 back ya. 4 back dipakai 4 back dan Cancelo di sebelah kanan dan Zinchenko atau Mendy sebelah kirinya saya lupa. Mendy. Jadi ya. Dua fullback ini biasanya rata-rata akan maju membantu lini serang ya. Yeah. Ketika City sedang melakukan tekanan ke tim lawan. Nah, hal ini yang menurut saya bakal ada bagi City sendiri yang akan dimanfaatkan kepada Son atau Lucas Moura atau Ken. Nah, mereka akan mengeksploitasi daerah sebelah sayap sini menurut saya ya dalam pertandingan. Karena City dalam pola menyerang dia bakal membentuk formasi 3-2-5. Ya. Dengan Cancelo dengan 5 ya. Iya, dengan Cancelo dan atau Zinchenko atau Mendy akan masuk lebih mendorong ke tengah. Nah, hal itu yang menurut saya Pep perlu mengantisipasi bagaimana cara bertahan dan build up-nya Tottenham ketika melakukan serangan. Itu sih menurut saya. Tapi ini persoalan transisi sebenarnya. Ya. Transisi gimana, Bang? Silakan, Bung Fian. Transisi gimana? Jadi yang saya tangkap dari penuturan Bung Anggolo tadi adalah bagaimana Pep harus mewaspadai serangan balik kecepatan pemain-pemain Spurs kan. Bukan hal baru sebenarnya. Ketika melawan Liverpool pun orang-orang kayak Salah dan Mane itu kurang cepat apa coba? Bisa diredam juga dengan jadi operan bolanya City ini bukan sekedar menguasai bola loh, Pak. Patut digaris bawahi ya. City itu bukan sekedar menguasai bola, tapi pergerakan tanpa bolanya yang cepat. Nah, itu nggak bisa kita asal
bertahan dan serangan balik karena mereka benar-benar dominan dengan dinamis. Transisinya itu jalan terus. Ya, kadang-kadang Cancelo ke arah gelandang bertahan, sepakat ya seperti Anggoro bilang kalau nyerang bisa jadi 5 orang depan, tapi nggak bisa dijaga siapa yang harus dijaga. Terbukti apa ya, dalam 22 pertandingan terakhir mereka nggak pernah kalah coba. 19 kali menang. Iya. Kali imbang. Ya. Kurang cepat apa coba tim-tim Inggris kalau hanya untuk cuman harus dibedakan. Harus dibedakan. Kehebatan Son dengan Mane. Jelas Son lebih bagus daripada Mane. Tapi memang Son ini Son tercatat sebagai pemain yang paling banyak mencetak gol ke gawang City. Tercatat dia sudah 6 gol dan 1 assist dalam 11 penampilannya. Tapi Sterling juga harus Sterling itu harus diwaspadai. Benar. Sterling juga menjadi pemain terbanyak karena udah mencetak 8 gol ke gawang Tottenham. 8 gol. Iya, karena kehilangan De Bruyne terbukti nggak terlalu banyak ngefek buat City dari segi efektivitas ya. Kita bicara tentang menang kalah ya, bukan dari segi aliran bola ya. Kalau dari aliran bola jelas beda. Ya, De Bruyne ya. Nggak ada pengganti yang sepadan, setiap pemain beda ya. Tapi kalau Sterling ini dengan kehilangan De Bruyne dia bisa memimpin, dia bisa menjadi sosok pembeda yang menggantikan peran itu dari segi ketokohan ya. Menurut saya itu yang harus diwaspadai juga oleh si Mourinho, bahwa oke, dia punya Son, tapi kita punya Sterling juga, punya yang bisa mengacak-ngacak. Gundogan juga berbahaya loh. Dia udah 13 gol kalau nggak salah. Dia udah 9 gol di Liga. 9 gol di Liga. 13 keseluruhan. Gimana tanggapannya, Gor? Kalau sekedar mengacak-ngacak tanpa gol itu, saya rasa Inter pun juga bisa melakukan itu. Cuman kan yang saya tangkap bahwa Son dan Kane ini harus benar-benar diwaspadai sih oleh Guardiola. Menurut saya sih seperti itu. Itu saya sepakat karena dua-duanya udah benar pasangan yang mematikan ya. Dengan kehadiran dua ini, orang-orang kayak Gareth Bale, terus Lucas Moura pun harus akrab dengan bangku cadangan ya. Saking bagusnya duet Son ya. Jadi itu saya sepakat itu. Cuman itu yang tadi saya bilang bahwa itu sedikit salah satu dari sedikit rasa tantangan yang harus dihadapi Pep. Enggak terlalu banyak sebenarnya tantangan yang akan dihadapi Pep melawan Spurs. Terakhir nih. Spurs yang saat ini ya. Terakhir nih kan udah dibedah semua nih strategi Pep ini. Kira-kira kalau dari Edi sendiri, Pep akan menurunkan permainan seperti apa dan hasilnya seperti apa? Simple ya. Dia akan seperti biasanya, berupaya mengendalikan permainan dari menit pertama. Bisa menang dengan selisih 2 gol, prediksi saya. Entah 2-0, 3-1, 4-2, dan lain-lain. Bisa menang dengan selisih 2 gol. City menang dengan selisih 2 gol. Kalau lu sendiri, Gor, gimana nih tanggapannya? Kalau Edi yakin banget City menang kan ditambah main di kandang kan. Nah kalau dari lu sendiri gimana nih? Statistik berkata demikian. Silakan. Tottenham memang ada di bawah tekanan saat ini sih menurut saya. Dalam tiga pertandingan tandang mereka pun mereka hanya menang 1 dan kalah 2. Nah, ini yang menurut saya bahwa tekanan ini yang menurut saya bahwa jadi pemacu atau pemantik Mourinho untuk tancap gas lebih dalam saat bertandang ke Etihad. Jadi bagi saya pribadi ini merupakan pertandingan menarik antara dua tim besar, walaupun Tottenham saat ini ada di posisi 8 dan City menjauh merangsek di posisi atas. Hasil skor? Karena skor pun 2-1 karena City pasti ngegolin sih. Cuman 2 gol dari Son. Tetap ya. Ingat bagaimana tradisi Son merobek gawang City ya. Ya emang Son selalu menjadi momok ya. Selain kecepatan dan main di sisi lapangan, area yang sangat rawan bagi City.
Nah, apa itu menjadi salah satu kunci juga dari sebagai kuncian dari Mourinho menempatkan Son selalu di ujung saat semua pemain bertahan. Ya. Apakah itu Karena salah satu taktik? Karena Son selalu ada ya, di bisa. di garis yang paling terjauh di saat Tottenham bertahan. Ya karena mungkin melakukan serangan balik, long ball ke depan pun langsung diarahkan ke Son sih menurut saya pribadi ya. Karena speednya yang lumayan kencang ya. Ya, karena speednya lebih yang di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Oke, masih ada pertanyaan. Dua Sati. Masih ada pertanyaan ternyata. Nah, kalau pertandingan ini kira-kira akan mempengaruhi perebutan gelar juara Liga Inggris nggak? Kalau dari Edi sendiri. Sering kalau kita baca di media tuh mereka selalu mengatakan ini cuma pertandingan tunggal. Tapi setiap pertandingan berpengaruh. Apalagi udah melewati musim dingin ya. Maksudnya udah memasuki jadwal sibuk nih. Pasti berpengaruh. City kan punya jadwal tunda tuh sama kayak Spurs juga, baru 22 kali main ya. Secara keseluruhan kan udah 23 tuh tim-tim Inggris yang lain. Kalau memenangkan pertandingan ini otomatis membantu mereka untuk semakin menabung poin dong. Apalagi City lagi kejar-mengejar sama United. Ya beda 5 poin dengan punya satu pertandingan tunda yang lebih banyak dari rivalnya. Jadi menurut saya berpengaruh secara mental, berpengaruh secara poin juga, jadi bisa lebih tahu bahwa masih ada 8 poin nih di belakang saya. Kalau seandainya menang ini kan dia bisa selisih 8 poin kan sama United ya. Berarti yakin dong dapat 8 poin. Yakin dong. Kalau Anggar sendiri gimana? Apakah bisa mematahkan itu Hotspur, mematahkan langkah City yang mulus banget nih di beberapa pertandingan terakhirnya ini? Saya rasa akan mampu sih Spurs untuk mematahkan rekor City sendiri dan menahan ambisi mereka menjuarai titel musim ini. Karena di sisi lain ini menjadi ancaman juga bagi Mourinho. Mourinho saat ini kan posisinya terdesak ketika keluar dari Piala FA, Tottenham berada di posisi 8 Liga Inggris dan ada 2 peluang titel yang masih bisa diraih oleh Tottenham di bawah Mourinho adalah Liga Eropa dan Piala Liga ya. Iya. Ya, menurut saya final Piala Liga. Iya. Nah, menurut saya bahwa laga ini akan sangat berpengaruh bagi City untuk mengejar titel Liga Inggris, tapi akan sangat penting untuk Mourinho memenangkan laga ini karena untuk mengamankan posisi dia di kursi panas Tottenham. Menurut saya seperti itu. Oke, siap. Goro, Edi, thank you banget nih sharing kita di News Story kali ini. Cukup memberi gambaran dan prediksi pertandingan akan seperti apa. Karena pertandingan ini di Liga Inggris selalu tidak bisa ditebak. Thank you banget waktunya, sharing-sharingnya. Sampai ketemu lagi di News Story. Siapa tahu kita ngobrol tentang pertandingan atau isu-isu pertandingan lainnya. Atau isu olahraga sepak bola lainnya. Semoga sehat selalu di saat pandemi. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.